Bab 6337. Ketika Helena masuk ke pusat data, dia tidak membawa rombongan atau pelayan kerajaan bersamanya. Sebaliknya, dia membawa lebih dari 20 anggota staf yang mengenakan pakaian kerja katun biru, sarung tangan antistatis, masker, dan topi pelindung. Sebagian besar anggota staf ini adalah teknisi yang dimobilisasi oleh keluargaan dari Amerika Serikat. Namun ada 4 orang non-profesional yang hanya mengisi kekosongan tersebut, yaitu Charlie dan Maria, paman kedua Marcus dan Duncan. Transaksi dengan keluarga Rothschild ini ditangani oleh Helena. Jadi Charlie tidak ingin Simon mengetahui bahwa keluarga Wade dan keluarga Ann terlibat. Marcus dan Duncan sama-sama merupakan tokoh terkenal di Amerika Serikat. Terutama Marcus yang sudah lama menjadi kepala bisnis eksternal keluargaan. Simon tentu saja mengenalnya. Jadi semua orang cukup memakai masker dan berbaur dengan sekelompok staf. Perhatian Simon saat ini sama sekali tidak tertuju pada anggota staf berseragam tersebut. Karena menurut standar operasional harian pusat data tingkat tertinggi ini, staf perlu mengenakan pakaian katun antistatis, sarung tangan, topi, dan masker serta peralatan lain yang diperlukan. Staf di belakangnya yang membuat model AI sebenarnya memakai peralatan yang sama. 2 orang yang tidak berganti pakaian di tempat kejadian hanyalah dia dan Helena. Simon tentu saja sangat senang melihat Helena. Dia berjalan dengan cepat dan berinisiatif untuk mencium tangan Helena. Lalu dia berkata dengan hormat, "Yang mulia, suatu kehormatan bertemu dengan Anda lagi." Helena mempertahankan harga diri dan sikap tenang yang seharusnya dimiliki seorang ratu. Dan berkata dengan lantang, "Senang bertemu Anda di Eropa Utara." Rothschild, kita berada pada tahap apa sekarang? Simon menunjuk ke lemari besar tak berujung di belakangnya, dan berkata dengan penuh semangat. "Yang mulia, lemari yang Anda lihat ini semuanya berisi chip komputasi paling canggih. Teknisi saya memberitahu saya bahwa mereka sekarang dalam mode siaga. Jadi, Anda akan mendapati bahwa mesin di dalam lemari ini sangat senyap. Tapi begitu mereka diberi instruksi untuk berlari dengan kecepatan penuh, mereka tidak akan diam. Jika dihitung, deru mesin ini akan sebanding dengan Boeing 747 yang lepas landas. Saat semua prosesor di sini berjalan pada kapasitas penuh, kekuatan yang mereka perlukan untuk beroperasi akan sebanding dengan kebutuhan listrik di kota kecil. Ini akan spektakuler." Helena sedikit mengangguk dan berkata, "Kalau begitu biarkan mereka semua lari. Saya ingin melihat seberapa kuatnya ketika seluruh daya komputasinya terkonsentrasi pada pelaksanaan tugas." Pusat data AI dengan ukuran yang sama di New York, AS, menyediakan berbagai jenis layanan komputasi AI kepada setidaknya puluhan juta orang pada saat yang bersamaan. Meskipun beberapa perhitungan mungkin memerlukan kekuatan komputasi perangkat lokal pengguna, sebagian besar pekerjaan komputasi masih diselesaikan oleh pusat data di cloud. Kemudian hasilnya dikirim ke perangkat terminal pengguna. Dengan kata lain, orang awam paling banyak hanya dapat menggunakan 1/1 daya komputasi pusat data ini. Jika seluruh daya komputasi terkonsentrasi pada satu tugas, kekuatan eksekusinya akan melebihi rentang kognitif normal setiap orang. Simon tidak mengerti cara kerja model ini. Jadi dia berkata kepada teknisi di sebelahnya, "Hank, jalankan modelnya dan tunjukkan pada Yang Mulia Ratu." "Oke, Tuan Rothschild." Teknisi bernama Hank segera berkata, "Yang Mulia, silakan pindah ke konsol utama. Eksekusi lokal dari seluruh model AI diintegrasikan ke dalam konsol pusat. Saya akan mendemonstrasikan permulaan dan pengoperasian model tersebut kepada Anda dan staf Anda di sana. Dan kemudian transfer otoritas eksekusi online ke staf Anda." Helena mengangguk, "Terima kasih atas kerja keras Anda." Semua orang pindah ke tengah ruang komputer, di mana terdapat sebuah pulau yang mirip dengan pusat komando. Selain berbagai peralatan kontrol, ada juga beberapa layar ultra bening besar yang digantung di langit-langit, yang menampilkan status real-time dari seluruh model AI dengan grafik dan angka. Hank berdiri di depan komputer di tengah. Saat dia menekan tombol Enter, suara wanita yang dingin segera keluar dari sistem speaker di sekitarnya. "Sistem startup, silakan masukkan kata sandi untuk verifikasi identitas."
Hank segera memasukkan serangkaian password di keyboard. Dan kemudian sistem mengingatkan lagi. Masuk ke tahap verifikasi biometrik. Silakan letakkan kedua tangan pada panel pengenalan sidik jari dan lihat langsung ke kamera untuk pengenalan wajah. Hank melakukan apa yang diperintahkan dan diperkenalkan. Karena modelnya perlu terus dilatih dan database-nya terus diperbarui. Perlu menangkap semua konten baru yang dapat ditangkap di internet 24 jam sehari. Kami sekarang telah menghubungkan model tersebut ke internet. Demi alasan keamanan, sistem memerlukan verifikasi identitas yang sangat ketat sebelum dapat beroperasi. Saat dia berbicara, dia memperkenalkan. Panel pengenalan sidik jari tidak hanya dapat mengenali sidik jari dan sidik jari, tetapi juga mendeteksi suhu tubuh, detak jantung, dan oksigen darah tubuh utama. Dengan kata lain, hanya orang hidup yang dapat lolos verifikasi. Saat dia berbicara, lampu LED di sebelah kamera yang menghadapnya tiba-tiba mulai memancarkan berbagai warna dengan kecepatan yang sangat cepat. Hank berkata lagi, sistem pengenalan wajah juga akan melakukan verifikasi kelangsungan hidup biologis. Ini tidak hanya dapat mendeteksi perubahan halus pada pupil, tetapi juga menggunakan inframerah untuk mendeteksi kontur tubuh verifikator dan apakah badannya sama dengan verifikasi sidik jari. Pada saat yang sama, ia dapat secara acak memancarkan 40 warna berbeda dalam 1 detik. Kamera akan menangkap warna yang dipantulkan oleh wajah pemverifikasi pada saat yang sama untuk memastikan konsistensi. Untuk mencegah peretas-meretas kamera dan menipu kamera dengan cara lain. Selain itu, kamera kami dapat membuat kontur wajah 3D melalui pantulan berbagai bagian wajah untuk memastikan bahwa orang di depannya adalah orang sungguhan. Bukan topeng simulasi atau model simulasi. Mengandalkan kekuatan komputasinya sendiri yang kuat. Ini dapat membagi wajah saya menjadi puluhan juta detail untuk perbandingan yang cerdas. Bahkan jika ada orang yang 99% mirip denganku, tidak mungkin untuk menipunya. Petik 2. Setelah serangkaian penilaian otentikasi, sistem akhirnya mengeluarkan perintah. Verifikasi berhasil, selamat datang di GPT, saya akan melayani Anda kapan saja. Hank berbalik, memandang Helena, dan berkata dengan hormat. Yang mulia sekarang bisa memberi perintah kepada AI. Layar besar di tengah adalah terminal presentasi. Ini akan memberikan hasil yang Anda butuhkan di sini. Helena bertanya kepadanya, apa yang bisa saya tanyakan? Segala sesuatu. Hank berkata, ini dapat menjawab pertanyaan apapun untuk Anda. Jika database memiliki jawaban resmi atas pertanyaan Anda, ini akan memberitahu Anda jawabannya secara langsung. Jika database-nya tidak memiliki jawaban yang otoritatif, ia akan memikirkan jawaban yang dianggapnya benar, berdasarkan kekuatan komputasinya sendiri dan mengembalikannya kepada Anda. Pada saat yang sama, dia akan menjelaskan kepadamu bahwa jawabannya adalah penilaian subjektif. Dan terserah pada Anda untuk memutuskan apakah akan mengadopsinya. Bab 6338. Hank berkata, tapi yang mulia, saya pribadi menyarankan agar Anda tidak hanya bertanya. Ini terlalu mudah untuk alat ini. Kemampuan sebenarnya adalah mengambil informasi dalam jumlah besar dan memproses perhitungan dalam jumlah besar. Anda seharusnya sudah mengetahui sebelumnya bahwa versi baru kami sudah mendukung video yang dihasilkan AI. Tetapi video semacam itu juga diproduksi dalam kondisi daya komputasi yang relatif tersebar. Anda memiliki 100% kekuatan komputasi sistem ini. Jadi, Anda dapat melakukan tugas yang lebih berat di sini. Helena berpikir sejenak dan berkata, saya ingin mengambil semua video pengawasan sejak saya masuk hingga sekarang. Dan kemudian hapus aku dari video itu tanpa jejak. Hank mengangguk, langsung menekan tombol dialog, dan berkata, tolong hapus gambar Ratu Iliad dari semua video pengawasan sejak dia masuk hingga sekarang. Perintah sistem mengatakan, fitur wajah Ratu Iliad telah dibandingkan dalam video pengawasan dan sedang diproses. Hampir di saat yang sama, lemari di sekitar semua orang tiba-tiba mengeluarkan suara siulan yang sangat tajam. Itu adalah suara siulan berkecepatan tinggi yang dihasilkan oleh kipas pendingin yang bekerja dengan kecepatan penuh dalam sekejap. Persis seperti suara mesin yang bekerja pada daya dorong maksimal saat pesawat lepas landas.
Yang lebih luar biasa lagi adalah hampir pada saat ini. Suhu seluruh hanggar langsung meningkat. Setiap peluang bagaikan pemanas listrik yang sangat besar. Menghasilkan banyak energi panas dalam sekejap. Kemudian sistem pendingin seluruh ruang komputer juga diaktifkan. Dan suara itu menjadi semakin keras. Suara siulan pembuangan panas berlangsung sekitar 3 menit. Dan kemudian sistem meminta, pemrosesan tugas selesai. Sejak Ratu Iliad memasuki pintu hingga sekarang, total 36 kamera pengintai telah menangkapnya. Dan total file video berdurasi 367 menit 12 detik telah dihasilkan. Total 528,768 bingkai gambar, termasuk 343,658 bingkai gambar berisi fotonya, semuanya telah diproses. 36 video setelah diproses telah didorong dan diurutkan dari panjang ke pendek sesuai dengan durasi kemunculan Ratu Iliad. Setelah itu, layar zoom 6x6 langsung muncul di layar besar tersebut. Setiap layar mewakili sebuah video. Yang pertama adalah kamera pengintai yang menghadap pintu masuk konsol utama. Sistem mengatakan untuk mengurutkan berdasarkan lamanya kemunculan Helena. Kamera ini kebetulan menangkap Helena sepanjang proses tanpa kehilangan satu bingkai pun. Hank langsung berkata, putar video pertama. Sistem menjawab, oke, mulai putar video pertama. Kemudian, video secara otomatis dimaksimalkan, dan semua orang melihat ke layar besar yang sangat jernih. Menyaksikan sekelompok orang masuk dari pintu masuk. Namun Helena yang semula berjalan di depan, menghilang. Yang lebih menakutkan adalah sistem tidak hanya menghapusnya dengan sempurna dari layar. Tapi juga mengandalkan kekuatan komputasinya yang kuat untuk mengisi layar kosong dengan sempurna setelah dia terhapus. Bagian dari orang yang awalnya diblokir olehnya telah dihitung dan diisi sepenuhnya secara otomatis oleh AI. Dan karena kekuatan komputasinya yang kuat sebagai fondasinya, bagian ini telah terisi dengan sangat sempurna. Misalnya saja pada frame tertentu, Charlie yang mengenakan topeng awalnya terhalang oleh wajah Helena. Kamera hanya menangkap tubuhnya, tetapi AI dengan jelas menentukan posisinya di tengah kerumunan dan mengunci lintasan pergerakannya dari kerumunan. Ia langsung mengetahui penampilannya yang memakai topeng dari gambar yang wajahnya tidak terhalang. Dan kemudian menghasilkan wajah Charlie yang memakai topeng berdasarkan penampilan yang dipelajari. Dan mengisinya di gambar di mana Helena terhapus. Dengan cara ini, seluruh area di mana Helena terhapus terisi sempurna. Dan seluruh video tidak lagi dapat membedakan bahwa awalnya ada orang lain di sini. Tepat ketika semua orang ternganga, pemandangan yang lebih ajaib muncul. Simon Rothschild, seperti aktor yang sangat profesional, berlari cepat ke depan semua orang dan berciuman di udara. Semua gambar yang berhubungan dengan Helena, betapapun rumitnya komposisinya. Sekalipun subjeknya banyak dikaburkan dan orang-orang serta benda-benda di belakangnya. AI mampu mengolahnya hingga hampir tidak ada jejak yang terlihat. Charlie merasa ngeri, dan Duncan di pihak mereka bahkan lebih terkejut lagi. Dia berbisik di telinga Charlie dengan suara gemetar. Benda ini luar biasa kuatnya. Ini tidak hanya membuktikan kemampuannya dalam mengolah dan menghasilkan video sangat kuat. Tetapi juga membuktikan bahwa ia dapat dengan sempurna menemukan informasi terkait orang-orang dari database dan segera mengidentifikasinya. Hank itu memintanya untuk menghapus Ratu, dan ia menggunakan database-nya sendiri untuk membedakan Ratu dari kita. Jika kita menggunakannya untuk mencari orang di masa depan, itu akan sangat memudahkan. Berikan saja data video dan wajah dalam jumlah besar. Dan ia dapat menemukan orang ini dari banyaknya video dan banyaknya wajah. Charlie tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, ia bisa mengenali Helena dan menghapusnya. Jika saya memintanya untuk menggantikan Helena dengan selebriti lain, pasti akan baik-baik saja. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan ke telinga Helena dan membisikkan beberapa kata. Helena mengangguk dan tersenyum, ini ide yang menarik. Setelah itu, dia melihat ke arah Hank dan berkata, biarkan dia menggantikan diriku yang ada di video itu dengan Tuan Simon. Simon tertegun dan berpikir, ganti kamu denganku. Bukankah itu sama saja dengan mencium tanganku sendiri? Itu cukup menjijikkan.
Hank menoleh ke arah Simon dan menanyakan pendapatnya dengan matanya. Simon juga mencobanya dan mengangguk dan berkata, "Ikuti instruksi yang mulia Ratu." "Oke, Tuan Rothschild." Hank menekan tombol dialog lagi dan menyampaikan perintah Helena ke sistem. Tampaknya dengan jumlah perhitungan yang diproses terakhir kali sebagai landasan. Pengolahannya kali ini relatif lebih cepat. Hanya dalam 2 menit, sistem menyelesaikan semua pekerjaan pemrosesan dan mendorong penyortiran video ke layar. Hank memintanya untuk memainkan yang pertama. Dalam sekejap, Ratu Helena yang awalnya masuk ke pintu dengan semangat tinggi berubah menjadi Simon Rothschild yang tua dan agak lambat. Hal yang paling mengejutkan adalah Simon. Dengan punggung menghadap kamera, berlutut dengan satu kaki dan mencium tangannya menghadap kamera. Helena berkata saat ini, sudut ini hanya dapat melihat bagian belakang Tuan Rothschild yang asli. Mengapa tidak beralih ke kamera lain? Saya ingin melihat Tuan Rothschild yang asli dan profil Tuan Rothschild yang dihasilkan oleh AI pada saat yang bersamaan. Hank segera memberi perintah, dan AI segera memilih ujung lain untuk memutar videonya. Dalam video ini, 2 lelaki tua yang terlihat persis sama bertemu satu sama lain. Orang tua di sebelah kiri terlihat penuh perhatian dan tersanjung. Sedangkan lelaki tua di sebelah kanan terlihat sombong. Kemudian lelaki tua di sebelah kiri berlutut dengan satu kaki. Dengan lembut pegang tangan lelaki tua di sebelah kanan, dan cium punggung tangannya. Setiap orang yang melihat adegan ini secara tidak sadar membuat ekspresi malu dan menjijikkan. Dan bahkan Simon sendiri merinding karena rasa jijiknya. Namun, meski semua orang merasa jijik, mereka juga sangat terkejut dengan kekuatan pemrosesan sistem AI ini. Duncan hanya bisa bergumam, "Ya Tuhan, benda ini sangat kuat. Jika Hollywood mendapatkan hal seperti itu, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan menganggur." Charlie juga sangat bersemangat dan tidak bisa menahan tawa dengan suara pelan. "Ini terlalu mahal. Biaya model dan perangkat keras AI saja mencapai puluhan miliar dolar. Dan biaya pusat data hampir 10 miliar. Belum lagi perusahaan induknya mengandalkan model ini untuk mencari nafkah dan ingin mengandalkan model ini untuk menjadi perusahaan bernilai triliunan dolar. Tidak mungkin menjual barang seperti itu ke Hollywood." Duncan menahan kegembiraannya dan berbisik kepada Charlie, "Kami benar-benar melakukannya dengan baik kali ini.